Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan mengenai evaporasi jus tebu. Adapun anggota kelompok kami adalah saya sendiri, Tika Sabani, Yuli Sulastri Hidayati, dan Farah Umaina Ramadhani. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Sebelum membahas mengenai data hasil pengamatan, perlu diketahui terlebih dahulu apa itu evaporasi. Evaporasi ialah metode konsentrasi larutan dengan cara menguapkan atau mendidihkan pelarut. Alat yang digunakan dalam proses evaporasi ini dikenal sebagai evaporator. Efek dari proses evaporasi adalah mengurangi kandungan air dalam bahan hasil pertanian sehingga kadar air pada bahan tersebut menjadi rendah. Lalu ada perubahan yang terjadi selama evaporasi. Dampak dari proses evaporasi mencakup beberapa perubahan seperti perubahan viskositas, hilangnya aroma, kerusakan komponen gizi seperti vitamin A dan protein, serta perubahan lainnya, misalnya pencoklatan pada bahan yang mengandung gula dan protein. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Farah Umaina Ramadhani. Baik, saya akan membahas mengenai metode kerja evaporasi jus tebu. Adapun di sini waktu dan tempat pelaksanaan. Praktikum ini dilaksanakan pada hari Jumat 3 Juni 2016, tepatnya pada pukul 9.30 sampai dengan pukul 11.30 WIB di Laboratorium Pengolahan Hasil Pertanian dan Laboratorium Pengolahan Limbah Agroindustri, jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Selanjutnya, alat dan bahan. Alat-alat yang digunakan dalam praktikum ini diantaranya adalah rotary evaporator, refraktometer, juicer, Erlenmeyer, gelas ukur, kompor, wajan, pisau, spatula, beker gelas, alat penghitung Brix, labu ukur, dan baskom. Langkah kerja evaporasi dengan rotary evaporator. Yang pertama, jus tebu dimasukkan ke dalam labu evaporator. Lalu, jus tebu dievaporasi selama 30 menit dengan suhu 45 derajat Celcius. Selanjutnya, dilanjutkan uji Brix larutan pekatnya dan diukur uap yang terbentuk. Langkah kerja evaporasi konvensional. Jus tebu dimasukkan ke dalam wajan yang dipanaskan, lalu diaduk hingga mengental atau pekat, dan suhunya diukur. Selanjutnya diuji Brix larutan pekatnya dan diukur uap yang terbentuk. Kemudian ada parameter. Parameter yang diamati pada praktikum ini adalah bahan yang masuk, jus, filtrat, warna awal, warna setelah proses, lama proses, suhu yang digunakan, derajat Brix sebelum dan derajat Brix sesudah. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Yuli Sulastri. Baik, materi selanjutnya adalah analisis. Bagian yang dianalisis pada pengamatan ini adalah pertama, segi aroma. Penggunaan rotary evaporator berhasil mempertahankan warna yang lebih terang dan mengurangi pencoklatan dibandingkan dengan metode konvensional. Kedua, segi aroma. Evaluasi sensoris terhadap kehilangan aroma menunjukkan bahwa rotary evaporator cenderung mempertahankan karakteristik aroma lebih baik daripada metode konvensional. Ketiga, segi kekentalan atau ketebalan. Kekentalan atau ketebalan juga menjadi pertimbangan bahwa produk akhir dari rotary evaporator memiliki tekstur yang lebih baik. Keempat, segi perbandingan. Perbandingan metode konvensional dan rotary evaporator memberikan pemahaman lebih lanjut tentang keunggulan relatif masing-masing dengan rotary evaporator menghasilkan produk yang lebih diinginkan dari segi warna, tekstur, dan kandungan gizi. Selanjutnya kami tampilkan hasil dari pengamatan yang telah dilakukan oleh Aigusti Bagus Wirakrama-Wardana. Dapat diperhatikan di layar. Selanjutnya ada pembahasan
evaporasi merujuk pada proses konsentrasi larutan dengan cara mendidihkan atau menguapkan pelarut. Penurunan tekanan terjadi saat labu yang mengandung sampel diputar, mempercepat proses penguapan. Pemutaran labu memiliki dampak positif terhadap percepatan penguapan. Penggunaan pompa vakum bertujuan untuk menguapkan larutan agar naik ke kondensor yang kemudian mengembalikannya ke bentuk cair. Dalam praktikum ini, dua metode diterapkan, yaitu konvensional dan penggunaan rotary evaporator. Hasil yang dihasilkan dengan metode konvensional adalah jus tebu yang awalnya berwarna kuning berubah menjadi coklat dengan tekstur yang kental atau pekat. Perubahan ini terjadi akibat pengaruh suhu yang tinggi dan durasi pemanasan yang cukup lama, menyebabkan perubahan warna menjadi coklat pada tebu. Berbeda dengan hasil dari proses evaporasi yang menggunakan rotary evaporator dengan warna jus yang menjadi kuning keruh. Perubahan warna ini disebabkan oleh suhu yang digunakan dalam proses evaporasi menggunakan rotary evaporator yang tidak terlalu tinggi, sehingga tidak menyebabkan perubahan warna menjadi coklat. Warnanya hanya berubah menjadi kuning keruh akibat perubahan suhu pada waktu tertentu. Selanjutnya akan disampaikan oleh Tika. Baik, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi proses evaporasi. Pertama, suhu dan tekanan. Kecepatan penguapan dipengaruhi oleh suhu evaporasi, di mana semakin tinggi suhu tersebut, penguapan akan terjadi semakin cepat. Meskipun demikian, penggunaan suhu yang tinggi dapat mengakibatkan kerusakan pada beberapa bahan yang rentan terhadap panas. Untuk mengurangi risiko kerusakan tersebut, maka disarankan untuk menggunakan suhu evaporasi yang rendah. Selain itu, suhu evaporasi dapat dikurangi dengan menurunkan tekanan pada evaporator. Faktor yang kedua selanjutnya adalah lama evaporasi. Semakin lama proses evaporasi berlangsung, semakin banyak zat gizi yang hilang dari bahan pangan. Oleh karena itu, disarankan untuk menjaga suhu evaporasi serendah mungkin. Dan waktu proses sebaiknya dilakukan sesingkat mungkin. Yang ketiga ada faktor luas permukaan. Semakin besar luas permukaan bahan, akan semakin besar pula area kontak dengan medium pemanasan. Hal ini akan berdampak pada lebih banyaknya air yang dapat keluar dengan cepat dari bahan makanan, sehingga mempercepat proses evaporasi. Yang keempat ada faktor jenis bahan dan viskositas cairan. Jenis bahan ini juga turut mempengaruhi pilihan teknik evaporasi yang diterapkan. Viskositas cairan yang meningkat akan mengakibatkan penurunan tingkat sirkulasi, sehingga koefisien transfer panas yang menurun akan menghambat proses penguapan. Selama evaporasi, viskositas larutan akan terus meningkat. Hal ini dikarenakan terjadi peningkatan konsentrasi. Yang kelima ada faktor terdapatnya kerak. Selama proses evaporasi, adanya padatan yang tersuspensi dalam cairan akan menimbulkan kerak pada evaporator. Adanya kerak tersebut akan menyebabkan koefisien transfer panas mengalami penurunan sehingga proses penguapan menjadi terhambat. Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil pengamatan ini adalah bahwa penggunaan rotary evaporator lebih menguntungkan dibandingkan dengan metode evaporasi konvensional untuk pengolahan jus tebu. Rotary evaporator mampu menjaga kualitas warna jus tebu menjadi kuning keruh tanpa mengorbankan sebagian besar kandungan gizinya. Hal ini berbanding terbalik dengan metode konvensional yang menghasilkan jus tebu dengan warna coklat dan tekstur padat, yang menyebabkan hilangnya kandungan gizi dari jus tebu itu sendiri. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.